Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pendekatan Realistik Mathematics Education atau RME dengan pemecahan masalah kontekstual dalam mengembangkan pemahaman konsep matematika siswa. Nah, di mana proposal ini saya buat sendiri dengan saya Agustina Nasution dengan NIM 17029002. Nah, selanjutnya di sini masuk kepada bab 1 pendahuluan, di mana latar belakangnya matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seringkali matematika dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas dan potensi seseorang dalam bidang akademik. Akan tetapi, tidak sedikit kalangan peserta didik, baik SD, SMP, dan SMA, menganggap bahwa matematika adalah ilmu yang sulit. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik pada pelajaran matematika diantaranya adalah kesulitan dalam memahami konsep matematika. Ketidakmampuan dalam memahami konsep mengakibatkan peserta didik kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Artinya, bila seseorang peserta didik tidak menguasai suatu konsep dalam matematika, maka dia akan mengalami kendala dalam mempelajari matematika. Terlebih lagi saat menerapkan pada soal yang membutuhkan pemikiran kritis seperti pemecahan masalah. Pemahaman konsep merupakan satu hal yang harus dimiliki oleh siswa, khususnya pada pelajaran matematika. Konsep awal matematika akan didapatkan pada awal pembelajaran matematika, baik itu belajar di rumah maupun di sekolah. Berbicara belajar di sekolah, pastinya kita akan mempelajari matematika mulai duduk di bangku sekolah dasar hingga ke jenjang berikutnya. Hal-hal dasar dari matematika akan dipelajari di sekolah. Konsep-konsep dasar matematika seperti pengoperasian bilangan asli, bilangan bulat, pemecahan, dan bilangan desimal, dan lain-lain. Jadi, apabila konsep matematika siswa itu salah dan gagal terbentuk, maka pada tingkat pembelajaran selanjutnya, siswa tersebut tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan matematika, baik yang mudah hingga ke permasalahan yang rumit. Pemahaman konsep adalah salah satu kemampuan atau kecakapan untuk memahami dan menjelaskan suatu situasi atau tindakan suatu kelas atau kategori yang memiliki sifat-sifat umum yang diketahuinya dalam matematika. Ini adalah pendapat dari Rahayu pada tahun 2012 di bukunya halaman 11. Menurut Susanto, yaitu pada tahun 2013, 210, pemahaman konsep adalah kemampuan menjelaskan suatu situasi dengan kata-kata yang berbeda dan dapat menginterpretasikan atau menarik kesimpulan dari tabel, data, grafik, dan sebagainya. Pemahaman konsep yang rendah pada siswa akan membuat siswa tidak menyukai matematika. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya anggapan siswa yang kurang positif terhadap matematika. Banyak anak-anak sekolah beranggapan bahwa matematika sulit, susah, banyak rumus, banyak menghitung-hitungnya yang membuat mereka pusing dan akhirnya malas dalam mempelajari matematika. Padahal sebenarnya, matematika bukanlah sebuah pelajaran yang sulit, melainkan asyik jika siswa memiliki pemahaman konsep yang mantap. Karena pemahaman konsep ini merupakan kemampuan memahami dan memunculkan ide-ide matematika yang menyeluruh dan fungsional. Pemahaman konsep lebih penting dari sekedar menghafal. Hal ini sudah sering terlihat di lapangan, bahwa siswa lebih cenderung ke menghafal rumus yang ia baca di buku maupun yang dijelaskan oleh gurunya. Sehingga pada saat evaluasi ataupun dalam mengerjakan latihan, apabila rumus-rumus yang dihafalnya tadi tidak sesuai dengan soal, maka itu akan menjadi masalah baginya. Mulai dari sanalah kebanyakan siswa beranggapan matematika sulit. Matematika memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu lainnya. Matematika adalah aktivitas manusia. Mengingat pentingnya peranan matematika ini, harapannya agar pemahaman konsep siswa dalam matematika dapat ditingkatkan. Terdapat kaitan antara penguasaan matematika dengan ketinggian, keunggulan, dan kelangsungan hidup suatu peradaban. Penguasaan matematika tidak cukup hanya dimiliki oleh sebagian orang dalam satu peradaban.
Setiap individu perlu memiliki penguasaan matematika pada tingkat tertentu. Penguasaan individual demikian pada dasarnya bukanlah penguasaan terhadap matematika sebagai ilmu, melainkan penguasaan akan kecakapan matematika atau mathematical literasi yang diperlukan untuk dapat memahami dunia di sekitarnya serta untuk berhasil dalam kehidupan atau karirnya. Kecakapan matematika yang ditumbuhkan pada siswa merupakan sumbangan mata pelajaran matematika kepada pencapaian kecakapan hidup yang ingin dicapai melalui kurikulum matematika. Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik dapat memahami konsep matematika, di mana hal ini merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Selain penggunaan model pembelajaran realistic mathematics education yang dianggap bisa meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa, pemecahan masalah kontekstual juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual akan membuat siswa berpikir logis sehingga ia akan mengonstruksi pengetahuannya sendiri dengan mereka memahami konsep. Pemecahan masalah merupakan salah satu bagian penting dalam matematika. Kemampuan pemecahan masalah perlu dimiliki oleh setiap siswa agar dapat menggunakannya secara luas, baik dalam mempelajari matematika lebih lanjut maupun untuk menghadapi masalah-masalah lain. Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika tingkat menengah pertama yang tertuang dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah, bahwa pembelajaran matematika tidak hanya menekankan pada pemahaman konsep, tetapi juga penggunaannya dalam pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah tidak hanya keterampilan untuk diajarkan dan digunakan dalam matematika saja, tetapi juga keterampilan yang akan dibawa dalam pemecahan masalah sehari-hari pada kehidupan siswa, sehingga mampu menyelesaikan masalah dengan mudah. Pembelajaran berbasis masalah yang mengaitkan permasalahan kehidupan sehari-hari dapat mengembangkan berpikir sistematis, logis, dan kritis dalam mengkomunikasikan gagasan dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu, perbaikan pemahaman konsep matematika siswa bisa dilakukan dengan banyak cara, baik itu menggunakan metode dan model-model yang unik, sehingga dalam pembelajaran siswa tidak merasa bosan dan mau mengikuti pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah RME atau Realistic Mathematics Education, yang dihubungkan dengan masalah kontekstual untuk mengembangkan pemahaman konsep matematika pada siswa. Nah, yang kemudian untuk B-nya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan ulasan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika. Yang kedua, matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan bagi siswa. Kemudian yang ketiga, sedikitnya contoh soal matematika yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang keempat, menghafal rumus masih menjadi satu-satunya metode belajar matematika bagi siswa. Nah, kemudian untuk C, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah kemudian, agar masalah yang dikaji menjadi terarah dan tidak melebar terlalu jauh, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan identifikasi yaitu rendahnya pemahaman konsep matematika pada siswa yang bisa dijadikan sumber belajar matematika dengan mengkaji lebih lanjut bagaimana hubungan metode Realistic Mathematics Education atau RME dengan pemecahan masalah untuk mengembangkan konsep matematika siswa dan penerapannya. Nah, kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama, berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditegaskan bahwa yang menjadi masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana hubungan metode Realistic Mathematics Education atau RME dengan masalah kontekstual untuk memantapkan pemahaman konsep siswa. Yang kedua, apa sajakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada penerapan model Realistic Mathematics Education atau RME ini dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana perbandingan hasil perkembangan konsep matematika siswa sebelum dan sesudah diterapkannya Realistic Mathematics Education atau RME dan pemecahan masalah kontekstual. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana hubungan metode Realistic Mathematics Education atau RME dengan masalah kontekstual untuk memantapkan pemahaman konsep siswa.
Yang kedua, untuk mengetahui apa sajakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada penerapan model Realistic Mathematics Education atau RME ini dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perbandingan hasil perkembangan konsep matematika siswa sebelum dan setelah diterapkannya Realistic Mathematics Education atau RME dan pemecahan masalah kontekstual. Nah, selanjutnya untuk manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi siswa, memberikan pengalaman belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME, sehingga pemecahan masalah dan pemahaman konsep siswa meningkat. Nah, yang kedua, bagi guru, untuk menambah wawasan dan pengetahuan guru mengenai pengaruh model pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME terhadap pemahaman konsep dan pemecahan masalah matematika. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah, sebagai masukan untuk mengatasi masalah dengan melakukan kontrol terhadap proses pembelajaran mengajar, serta penemuan cara belajar yang tepat bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam memecahkan masalah matematika. Kemudian yang keempat, bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan dalam penelitiannya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, bab 2-nya yaitu kerangka teoritis, di mana bagian A-nya adalah kajian teori. Yang pertama adalah pembelajaran matematika. Pembelajaran merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalaman dalam interaksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan proses interaksi edukatif antara dua unsur, yaitu siswa yang belajar dan guru yang mengajar, dan berlangsung dalam suatu ikatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari hal tersebut, hendaknya kita paham bahwa terjadinya perilaku belajar pada pihak siswa dan perilaku mengajar pada pihak guru tidak berlangsung dari satu arah, melainkan terjadi secara timbal balik, di mana kedua pihak berperan dan berbuat secara aktif di dalam suatu kerangka kerja dan menggunakan cara berpikir yang seyogyanya dipahami dan disepakati bersama. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan belajar tersebut. Menurut Gagne dan kawan-kawan dalam Warsita pada tahun 2008, pada bukunya halaman 266, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Sedangkan menurut Hamalik pada tahun 1994 pada bukunya halaman 57, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik dalam membelajarkan peserta didik sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kemudian matematika. Matematika adalah apa yang kita lakukan sehari-hari yang berkenaan dengan pola-pola, urutan, struktur, atau bentuk-bentuk dan relasi-relasi di antara mereka. Materi matematika disusun secara teratur dalam urutan yang logis dan hierarkis. Artinya, topik matematika yang telah diajarkan merupakan prasyarat untuk topik berikutnya. Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari kepada apa yang telah diketahui oleh orang itu. Karena itu, untuk mempelajari suatu topik matematika yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang akan mempengaruhi terjadinya proses belajar matematika tersebut. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah umum. Seorang guru yang akan mengajarkan matematika kepada siswanya hendaklah mengetahui dan memahami objek yang akan diajarkannya, yaitu matematika. Untuk menjawab pertanyaan, apakah matematika itu? Tidak dapat dengan mudah menjawab. Hal itu dikarenakan sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pengertian matematika karena pengetahuan dan pandangan masing-masing dari para ahli berbeda-beda.
Ada yang mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang. Matematika merupakan bahasa simbol. Matematika adalah bahasa numerik. Matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif. Matematika adalah metode berpikir logis. Matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur. Matematika adalah ratunya ilmu dan pelayanan ilmu yang lain. Kata matematika berasal dari perkataan Latin matematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani matematik yang berarti mempelajari. Perkataan ini mempunyai asal katanya matema yang berarti pengetahuan atau ilmu atau knowledge atau science. Kata matematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu matein atau matenein yang artinya belajar atau berpikir. Jadi, berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi. Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Di mana itu merupakan perkataan dari Rousseff-Effendi di ET pada tahun 1980 pada bukunya halaman 48. Nah, kemudian matematika berbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian pengalaman itu diproses di dalam dunia rasio, diolah secara analisis dengan penalaran di dalam struktur kognitif sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika, supaya konsep-konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasikan secara tepat. Maka digunakan bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global atau universal. Konsep matematika didapat karena proses berpikir, karena itu logika adalah dasar terbentuknya matematika. Dari beberapa pendapat tentang pengertian pembelajaran matematika, maka disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan serangkaian aktivitas guru dalam memberikan pengajaran terhadap siswa untuk membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi, sehingga konsep atau prinsip itu terbangun dengan metode atau pendekatan mengajar dan aplikasinya, agar dapat meningkatkan kompetensi dasar dan kemampuan siswa. Kemudian, pengertian pembelajaran matematika menurut tim MKPBM terdapat dua macam. Yang pertama, pengertian pembelajaran matematika secara sempit, yaitu proses pembelajaran dalam lingkung persekolahan, sehingga terjadi proses sosialisasi individu siswa dengan lingkungan sekolah seperti guru, sumber atau fasilitas, dan teman-teman sesama siswa. Kemudian yang kedua, pengertian pembelajaran matematika secara luas, yaitu upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, yang kedua adalah pemahaman konsep matematika. Matematika adalah suatu sarana menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia. Suatu cara menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan tentang menghitung, dan yang paling penting adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri untuk melihat dan menggunakan hubungan-hubungan. Kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah baik dalam permasalahan matematika maupun kehidupan nyata. Nah, kemudian pembelajaran matematika di Indonesia selama ini hanya berpusat pada guru. Banyak guru dalam kegiatan pembelajaran mengajar di kelas kurang menekankan pada aspek kemampuan siswa dalam menemukan kembali konsep-konsep dan struktur-struktur matematika berdasar pengalaman siswa sendiri dan menurut pemahaman mereka. Pembelajaran di Indonesia bersifat behavioristik dengan penekanan transfer pengetahuan dan hukum latihan. Guru mendominasi kelas dan menjadi sumber utama pengetahuan. Kurang memperhatikan aktivitas siswa, interaksi siswa, dan konstruksi pengetahuan. Magdalena pada tahun 2018. Nah, kemudian pemahaman konsep.
adalah salah satu kecakapan atau kemampuan untuk memahami dan menjelaskan suatu situasi atau tindakan kelas atau kategori yang memiliki sifat-sifat umum yang diketahuinya dalam matematika. Itu menurut Rahayu pada tahun 2012 pada bukunya halaman 11. Sedangkan menurut Susanto pada tahun 2013 dalam bukunya halaman 210 mengatakan pemahaman konsep adalah kemampuan menjelaskan suatu situasi dengan kata-kata yang berbeda dan dapat menginterpretasikan atau menarik kesimpulan dari tabel, grafik, data, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, langkah-langkah yang diperhatikan untuk pemahaman konsep menurut Salimi dalam Susanto. Itu pada tahun 2013 halaman 209, indikator pemahaman konsep meliputi yang pertama, mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. Yang kedua, membuat contoh dan non-contoh penyangkal. Yang ketiga, mempresentasikan suatu konsep dengan model, diagram, dan simbol. Yang keempat, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lain. Yang kelima, mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat-syarat yang menentukan suatu konsep. Kemudian yang ketujuh adalah membandingkan dan membedakan konsep-konsep. Pemahaman konsep merupakan kemampuan yang berkenaan dengan memahami ide-ide matematika yang menyeluruh dan fungsional. Pemahaman konsep lebih penting daripada sekadar menghafal. Oleh karena itu, jangan salah dalam memberikan arahan atau bimbingan kepada siswa. Karena salah sedikit memberikan arahan kepada siswa, pasti konsep yang akan dipahami siswa tidak akan bisa dipahami olehnya. Nah, selanjutnya, Hasratuddin atau Hutagulung pada tahun 2017 mengemukakan bahwa berdasarkan karakteristiknya, matematika merupakan keteraturan tentang struktur yang terorganisasikan. Konsep-konsep matematika disusun secara hierarkis dan sistematik, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemahaman konsep memegang peranan penting dalam pembelajaran matematika. Jadi, konsep dasar yang diterima siswa salah, maka sukar untuk memperbaiki kembali, terutama jika sudah diterapkan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Pemahaman konsep yang kuat akan memberikan kemudahan dalam meningkatkan pengetahuan prosedural matematika siswa. Dahar dalam Hutagulung pada tahun 2017 menyebutkan bahwa jika diibaratkan, konsep-konsep merupakan batu-batu pembangunan dalam berpikir. Akan sangat sulit bagi siswa untuk menuju ke proses pembelajaran yang lebih tinggi jika belum memahami konsep. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman konsep matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika. Kemampuan pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan pertama yang diharapkan dapat tercapai dalam tujuan pembelajaran matematika. Hal ini sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi bagian tujuan mata pelajaran matematika. Kompetensi matematika intinya terdiri dari kemampuan dalam pertama, pemecahan konsep matematis, kemudian menggunakan penalaran, kemudian memecahkan masalah, yang keempat mengkomunikasikan gagasan, dan yang kelima memiliki sifat menghargai kegunaan matematika. Ningsi pada tahun 2016. Untuk mencapai pemahaman konsep peserta didik dalam matematika bukanlah suatu hal yang mudah karena pemahaman terhadap suatu konsep matematika dilakukan secara individual. Pemahaman konsep matematika merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran matematika. Pemahaman konsep matematik juga merupakan landasan penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika maupun persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pemahaman konsep sangat penting karena dengan penguasaan konsep akan memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. Pada setiap pembelajaran diusahakan lebih ditekankan pada penguasaan konsep agar siswa memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar yang lain seperti penalaran, komunikasi, koneksi, dan pemecahan masalah.
Nah, selanjutnya adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual mengasumsikan bahwa secara natural pikiran mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan seseorang melalui pencarian hubungan masuk akal dan bermanfaat. Melalui pemanduan materi yang dipelajari dengan pengalaman keseharian siswa, akan dihasilkan dasar-dasar pengetahuan yang mendalam. Siswa akan mampu menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah baru dan belum pernah dihadapinya dengan peningkatan pengalaman dan pengetahuannya. Siswa diharapkan dapat membangun pengetahuan yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan materi pelajaran yang telah diterimanya di sekolah. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsepsi pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi dunia sebenarnya dan memotivasikan pembelajar untuk membuat kaitan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat, dan pekerja. Pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofi bahwa siswa mampu menyerap pembelajaran apabila mereka menangkap makna dalam materi akademis yang diterima, dan mereka menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. Dalam pembelajaran kontekstual ada 8 komponen yang harus ditempuh, yaitu yang pertama membuat keterkaitan yang bermakna. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang berarti. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri. Yang keempat, bekerja sama. Kemudian yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Dan yang kedelapan, menggunakan penilaian autentik. Atau Elaine B. Johnson pada tahun 2007, halaman 65-66. Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran kontekstual adalah mempraktikkan konsep belajar yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa. Siswa secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang memungkinkan mereka melihat makna di dalamnya. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dari konsep tersebut ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks pembelajaran kontekstual tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Yang kedua, pembelajaran kontekstual mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi yang dipelajarinya itu akan bermakna secara fungsional dan tertanam erat dalam memori, sehingga siswa tidak akan mudah terlupakan. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan. Artinya, pembelajaran kontekstual tidak hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, tetapi bagaimana materi itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam konteks pembelajaran kontekstual ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, tetapi sebagai bekal bagi mereka dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya di sisi lain, Hernowo pada tahun 2005
pada halaman 93 menawarkan langkah-langkah praktis yang menggunakan strategi pembelajaran konseptual. Yang pertama, kaitkan setiap mata pelajaran dengan seorang tokoh yang sukses dalam menerapkan mata pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, kisahkan terlebih dahulu riwayat hidup sang tokoh atau temukan cara-cara sukses yang ditempuh oleh sang tokoh dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, rumuskan dan tunjukkan manfaat yang jelas dan spesifik kepada anak didik berkaitan dengan ilmu atau mata pelajaran yang diajarkan kepada mereka. Kemudian yang keempat, upayakan agar ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah dapat memotivasi anak didik untuk mengulang dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-harinya. Yang kelima, berikan kebebasan kepada setiap anak didik untuk mengonstruksi ilmu yang diterimanya secara subjektif sehingga anak-anak didik dapat menemukan sendiri cara belajar alamiah yang cocok dengan dirinya. Kemudian yang keenam, galilah kekayaan emosi yang ada pada diri setiap anak didik dan biarkan mereka mengekspresikannya dengan bebas. Kemudian yang ketujuh, bimbing mereka untuk menggunakan emosi dalam setiap pembelajaran sehingga anak didik penuh arti atau tidak sia-sia dalam belajar di sekolah. Nah, yang keempat adalah pemecahan masalah matematis. Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemampuan untuk memberikan ide-ide yang positif, solutif diperlukan dalam kehidupan ini. Kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan harus dimiliki agar mampu mengatasi persoalan berkaitan dengan materi sekolah. James atau Sariningsih dan Purwasih pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa matematika merupakan ilmu dasar yang tentang logika mengenai bentuk, susunan, besar, dan konsep-konsep berhubungan lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Oleh karena itu, siswa diharapkan memiliki kognitif untuk memecahkan permasalahan yang baik untuk melatih mereka berpikir. Proses pemecahan masalah matematik berbeda dengan proses menyelesaikan soal matematika. Apabila suatu soal matematika dapat segera ditemukan cara penyelesaiannya, maka soal tersebut tergolong pada soal rutin dan bukan merupakan suatu masalah. Karena menyelesaikan masalah bagi siswa itu dapat bermakna proses untuk menerima tantangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Hudoyono atau Wijayanti pada tahun 2009. Menurut Polya atau dalam Hudojo pada tahun 1988, halaman 158, pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan mencapai tujuan yang tidak dengan mudah dapat dicapai. Polya mengelompokkan masalah dalam matematika menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, masalah untuk menemukan, dapat teoritis dan praktis, abstrak atau konkret, termasuk teka-teki. Bagian utama dari suatu masalah adalah apa yang dicari, bagaimana data yang diketahui, dan bagaimana syaratnya. Ketiga bagian utama tersebut merupakan landasan untuk dapat menyelesaikan masalah jenis ini. Kemudian, yang ketiga, masalah untuk membuktikan adalah menunjukkan bahwa suatu pertanyaan itu benar, salah, atau tidak kedua-duanya. Bagian utama dari masalah ini adalah hipotesis dan konklusi dari satu teorema yang harus dibuktikan kebenarannya. Kedua bagian utama tersebut sebagian landasan utama untuk dapat menyelesaikan masalah jenis ini. Menurut Polya atau Suherman pada tahun 2003 halaman 91, ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah, yaitu 1. Memahami masalah, yang kedua merencanakan pemecahan masalah, kemudian yang ketiga menyelesaikan masalah sesuai rencana yang telah direncanakan, kemudian yang keempat memeriksa kembali hasil yang diperoleh atau looking back. Di pihak lain, Hudojo pada tahun 1979 pada halaman 160 menyatakan bahwa pemecahan masalah mempunyai fungsi penting dalam kegiatan belajar mengajar matematika. Sebab melalui pemecahan masalah, siswa dapat melatih dan mengintegrasikan konsep-konsep, teorema-teorema, dan keterampilan yang telah dipelajarinya sebelumnya untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian ada lagi kemampuan memecahkan masalah. Sangat penting bagi siswa. Nah, selanjutnya di sini ada
tabel pemberian skor tes pada pemecahan masalah, di mana skornya 0, kemudian memahami masalah, di mana di situ dia salah menginterpretasi atau salah sama sekali. Nah, kemudian tidak membuat rencana yang tidak relevan. Kemudian tidak melakukan perhitungan dan memeriksa kembali. Tidak ada pemeriksaan atau tidak ada keterangan lain. Kemudian jika skornya 1 itu karena salah menginterpretasikan bagian soal, kemudian mengabaikan kondisi soal, kemudian membuat rencana pemecahan yang tidak dapat dilaksanakan, kemudian melakukan prosedur yang benar dan mungkin menghasilkan jawaban. Yang keempat, pemeriksaan dilaksanakan untuk melihat kebenaran proses. Kemudian prosesnya 2, jika memahami masalah soal selengkapnya. Kemudian membuat rencana yang benar tapi salah dalam hasil atau tidak ada hasil. Kemudian yang ketiga, melakukan proses dengan benar dan mendapatkan hasil yang benar. Dan yang keempatnya tidak ada. Kemudian yang ketiga, skornya 3 karena rencananya benar tapi belum lengkap. Nah, selanjutnya skornya 4 karena membuat rencana sesuai dengan prosedur pengarahan pada soal yang benar, sehingga diketahuilah dia skor maksimalnya 2 pada bagian yang pertama, kemudian skor maksimalnya 2 juga bagian pada kolom yang kedua, kemudian yang ketiga 2 juga, dan yang kolom yang keempat skor maksimalnya juga 2. Nah, materi selanjutnya itu adalah Realistic Mathematics Education atau RME. Konsep realitas adalah konteks pengetahuan anak-anak yang dikenal dalam kehidupan mereka, dan kemudian menjadi komponen skema pemikiran. Komponen skema menghubungkan berbagai konteks dan konsep matematika terkait dengan situasi ini, berpikir kreatif dan dapat melibatkan dimensi pengetahuan dalam setiap proses berpikir kreatif. Dengan demikian, realitas dan keterkaitan sebagai prinsip RME dapat digunakan untuk mendorong proses berpikir kreatif seseorang. Untuk membangun kreativitas siswa, mereka harus mengetahui fakta sebenarnya, mulai dari proses pembelajaran awal. Berdasarkan prinsip RME, realitas, proses pembelajaran harus dimulai dari masalah kontekstual untuk membangun kreativitasnya. Siswa akan menggunakan strategi pemecahan masalah untuk mengubah masalah kontekstual menjadi masalah matematika. Representasi ini disebut pemodelan RME, dibagi menjadi 2 model, yaitu situasi dan model matematika. Siswa akan mengembangkan kedua model atau model yang dikembangkan sendiri sebagai alat koneksi pengetahuan mereka dari situasi nyata ke abstrak atau dari matematika informal ke formal. Siswa membangun model mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah matematika. Siswa harus dekat dengan kata asli yang disebut model situasi RME. Model generalisasi dan formalisasi akan ditransformasikan menjadi model. Konsep model akan berubah menjadi konsep model untuk masalah yang sama. Ini akan menjadi model matematika formal yang dapat melalui penalaran matematika. Ilma pada tahun 2007 pada halaman 47, Realistic Mathematics Education atau RME adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa, serta matematika harus dihubungkan dengan kenyataan, berada dekat dengan peserta didik, dan relevan dengan kehidupan masyarakat agar memiliki nilai manusiawi. Selanjutnya, Realistic Mathematics Education adalah suatu teori dalam pendidikan matematika yang berdasar pada ide yang dikemukakan oleh Freudenthal bahwa matematika adalah aktivitas manusia, dan matematika harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan sehari-hari. Menurut Suarsono, kelebihan model Realistic Mathematics Education atau RME adalah sebagai berikut. Yang pertama, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari dan tentang kegunaan matematika pada umumnya kepada manusia. Yang kedua, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa dan oleh setiap orang biasa yang lain.
tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang keempat, RME memberikan pengertian yang jelas atau operasional kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama, dan untuk mempelajari matematika, orang harus menjalani sendiri proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep dan materi matematika yang lain dengan bantuan pihak yang lebih tahu atau guru. Kemudian yang kelima, RME memadukan kelebihan-kelebihan dari berbagai pendekatan pembelajaran yang lain yang juga dianggap unggul. Yang keenam, RME bersifat lengkap, mendetail, dan operasional. Proses pembelajaran topik-topik matematika dikerjakan secara menyeluruh, mendetail dan operasional sejak dari pengalaman kurikulum, pengembangan didaktiknya di kelas yang tidak hanya secara makro tapi juga secara mikro beserta proses evaluasinya. Kemudian kelemahan-kelemahan model realistic mathematics education atau RME menurut Suarsono dalam Hobry 2009 halaman 175 sampai 176 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman tentang RME dan pengimplementasian RME membutuhkan paradigma. Perubahan paradigma ini mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dipraktekkan karena paradigma lama sudah begitu kuat dan lama mengakar. Kemudian yang kedua, pencarian soal-soal yang kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh RME tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang perlu disajikan siswa. Terlebih karena soal tersebut masing-masing harus bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Kemudian yang ketiga, upaya mendorong siswa agar bisa menemukan cara untuk menyelesaikan tiap soal juga merupakan tantangan sendiri. Nah, yang keempat, proses pengembangan kemampuan berpikir siswa dengan memulai soal-soal kontekstual dengan mekanisme berpikir siswa harus diikuti dengan cermat agar guru bisa membantu siswa dalam menemukan kembali terhadap konsep-konsep matematika tertentu. Yang kelima, pemilihan alat peraga harus cermat dan bisa membantu proses berpikir siswa sesuai dengan tuntunan RME. Kemudian, penilaian atau asesmen dalam RME lebih rumit daripada dalam pembelajaran konvensional. Yang ketujuh, kepadatan materi pembelajaran dalam kurikulum perlu dikurangi dan substansial agar proses pembelajaran siswa bisa berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip RME. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan model realistic mathematics education terdiri dari beberapa langkah, yaitu menggunakan masalah kontekstual atau the use of context, kemudian menggunakan use model bridging by 13 instrument. Kemudian yang ketiga, menggunakan kontribusi siswa atau student kontribusi. Kemudian yang keempat, interaktivitas atau interactivity. Kemudian yang kelima, terintegrasi dengan topik lainnya atau intertwining. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penelitian relevan. Penelitian ini relevan dengan berbagai penelitian, di antaranya yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Johnny Sitorus dengan judul Student Creative Thinking Process Stage Implementation of Realistic Mathematics atau tahapan proses berpikir kreatif siswa dalam penyerapan matematika realistis. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Gilang Fahruddin dengan judul Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika melalui Realistic Mathematics Education berbantu alat peraga borong pas. Kemudian penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wardono dengan judul Mathematics Literacy on Problem-Based Learning with Indonesia Realistic Mathematics Education Approach Assistant Learning Edmodo. Nah, itu dia penelitian yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah kerangka konseptual. Ini dia kerangka konseptualnya.
model pembelajaran yang digunakan belum memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa, di mana mengakibatkan rendahnya kemampuan pemecahan masalah kontekstual karena belum mantap dalam pemahaman konsep. Dan solusinya yaitu penerapan model pembelajaran realistik mathematics education, di mana harapannya adalah kemampuan pemecahan masalah kontekstual dengan pemahaman konsep siswa meningkat. Nah, kemudian hipotesisnya di sini adalah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang belajar dengan model pembelajaran realistik mathematics education atau RME lebih baik daripada siswa yang belajar secara konvensional. Nah, kemudian yang ketiga adalah bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, A. Jenis dan rancangan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen digunakan untuk melihat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dan pemecahan masalah kontekstual sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran RME. Dalam perancangan penelitian ini dipilih 2 kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen digunakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran realistik mathematics education atau RME, sedangkan pada kelas kontrol digunakan pembelajaran konvensional. Adapun rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan eksperimen through experimental design dengan bentuk pretest post-test control group design. Dalam penelitian ini diambil 2 kelas secara acak, di mana 1 kelas sebagai kelas kontrol dan 1 kelas sebagai kelas eksperimen. Model pembelajaran RME diterapkan pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional di kelas kontrol. Desain eksperimen dalam penelitian ini digambar sebagai berikut. Nah, seperti ini ada grup eksperimen kontrol, kemudian treatment X, kemudian post-test. Mana keterangannya X merupakan model pembelajaran RME, yang O-nya tes kemampuan pemahaman konsep, yang stripnya itu model pembelajaran konvensional. Nah, yang B-nya populasi dan sampel. Populasinya itu siswa kelas 7 SMP Negeri 31 Padang tahun pelajaran 2019-2020. Berikut merupakan jumlah siswa kelas 7 SMP Negeri 31 Padang tahun pelajaran 2019-2020. Di mana kelas 71 itu berjumlah 32 siswa, 72 32 juga, kemudian 73 33, 74 29, 75 32, 76 33, 77 38 dan 78 33. Nah, kemudian sampelnya merupakan himpunan bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 2 kelas, yaitu eksperimen dan kontrol. Kedua kelas ini haruslah representatif, yakni dapat menggambarkan keseluruhan karakteristik dari populasi yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pemilihan sampel sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data penilaian akhir semester atau PAS pada semester ganjil mata pelajaran matematika kelas 7 SMPN 31 Padang tahun pelajaran 2019-2020. Yang B-nya melakukan uji kesamaan rata-rata. Sebelum dilakukan uji kesamaan rata-rata, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas variansi pada populasi. Nah, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan untuk melihat kenormalan data ini adalah dengan uji Anderson-Darling. Hipotesis dalam pengujian ini adalah H0 data populasi berdistribusi normal, kemudian H1 data populasi tidak berdistribusi normal. Rumus uji statistiknya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia rumusnya untuk uji statistiknya, di mana kriteria pengujian yaitu H0 ditolak apabila AD lebih besar dari CV. Interpretasi uji ini dilakukan dengan memperhatikan nilai V atau V-value. V-value menunjukkan besarnya peluang untuk menolak H0. Jika V-value lebih besar taraf nyata atau alfa sama dengan 0,05, maka H0 diterima atau populasi tersebut berdistribusi normal. Jika sebaliknya, maka populasi tidak berdistribusi normal atau H0 ditolak. Nah, yang kedua ada
uji homogenitas variansi. Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah populasi memiliki variansi yang homogen atau tidak. Uji ini dilakukan dengan uji Bartlett. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. H0-nya adalah ini, dan kemudian H1-nya sekurang-kurangnya dua variansi tidak sama. Nah, populasi mempunyai variansi homogen apabila nilai V-value yang diperoleh lebih besar dari taraf nyata yang ditetapkan, yaitu 0,05. Menurut Sujana, langkah-langkah pengujian Bartlett adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung variansi masing-masing sampel dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya ini, di mana keterangannya N sama dengan jumlah siswa. Kemudian sigma XI-nya adalah jumlah nilai siswa KI, di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Kemudian sigma XI-nya jumlah kuadrat nilai siswa KI, di mana I-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Nah, yang ke B-nya membuat tabel uji Bartlett. Nah, ini dia tabel uji Bartlett-nya. Kemudian menghitung nilai variansi gabungan. Nah, ini dia. Yang D-nya harga satuan B dengan rumus. Nah, B-nya dengan menggunakan rumus berikut. Kemudian yang E-nya tentukan nilai C kuadrat. Yang F-nya dengan taraf nyata A. Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika X kuadrat besar sama dengan X kuadrat 1 kurang alfa K kurang 1. Terima H0 jika X kuadrat kecil dari X kuadrat 1 kurang alfa K kurang 1. C kuadrat lebih besar dari C kuadrat 1 kurang A K kurang 1. Terima H0 jika C kuadrat lebih kecil dari C kuadrat 1 kurang A K kurang 1. Nah, yang selanjutnya adalah uji kesamaan rata-rata. Apabila populasi berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen, maka dapat dilakukan uji kesamaan rata-rata dengan uji analisis variansi atau ANAVA satu arah. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. H0, di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan seterusnya sama dengan mu-K. Kemudian H1-nya sekurang-kurangnya dua kelompok rata-rata tidak sama. Nah, di sini disajikan tabel ANAVA satu arah yang bersumber dari Walpole pada tahun 1992, halaman 387. Di mana JKT itu sama dengan jumlah kuadrat total, JKK jumlah kuadrat untuk nilai tengah, kemudian JKG jumlah kuadrat galat. MUK sama dengan rata-rata populasi KK, S1 kuadratnya penduga tak bias dari mu2 yang didasarkan mu kuadrat yang didasarkan pada K1 derajat bebas. S2 juga, kemudian nilai dugaan lain bagi mu2 yang didasarkan pada K N kurang 1. Kemudian T-nya total semua NK pengamatan, N-nya banyak sampel, kemudian K-nya banyak populasi, dan XIJ pengamatan KJ dari populasi KI. Jika V-value lebih besar dari A, alfa yang ditetapkan yaitu 0,05 dari taraf nyata yang ditetapkan yaitu 0,5, maka populasi memiliki kesamaan rata-rata. Jika data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji statistik non parametrik. Uji statistik non parametrik dilakukan oleh uji Kruskal-Wallis. Langkah-langkah melakukan uji Kruskal-Wallis menurut Walpole yaitu merumuskan hipotesis statistiknya, di mana H0-nya seluruh K berasal dari populasi yang identik, H1-nya ada sampel yang tidak berasal dari populasi yang identik. Kemudian yang B-nya menentukan ukuran sampel KI, C-nya menggabungkan semua sampel dan menyusun semua N sampel dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang D menentukan peringkat masing-masing sampel. Yang E menentukan jumlah peringkat dalam sampel. Yang F melakukan uji statistik dengan rumus sebagai berikut. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya tadi adalah yang ketiga menentukan sampel, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa populasi memiliki kesamaan rata-rata. Maka teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara penerikan sampel acak sederhana atau simple random sampling, yaitu dengan cara lotting.
Nah, selanjutnya variabel dan data. Variabel dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dalam penelitian adalah model yang diterapkan di kelas sampel. Di kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran realistik matematik education atau RME, sedangkan di kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional. Variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 7 SMP Negeri 31 Padang. Kemudian datanya, ada dua, data primer dan data sekunder. Di mana data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer pada penelitian ini yaitu data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Kemudian yang data sekundernya yaitu data dari tata usaha atau guru mata pelajaran matematika kelas 7 SMP Negeri 31 Padang. Kemudian ada jenis dan sumber data. Di mana data yang digunakan dalam penelitian yang pertama data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sampel yang diteliti, yaitu kemampuan pemahaman konsep siswa sebelum dan sesudah diterapkannya atau diberi perlakuan kepada eksperimen. Yang B-nya data sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari pihak. Data sekunder dari penelitian ini adalah jumlah siswa dan hasil ujian penilaian akhir kelas 7 semester ganjil SMPN 31 Padang. Yang kedua, sumber dari dalam penelitian, yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 31 Padang menjadi sampel penelitian untuk mendapatkan data primer. Kemudian yang kedua, B-nya tata usaha dan guru mata pelajaran matematika kelas 7 SMP Negeri 31 Padang dalam mendapatkan data siswa. Kemudian prosedur penelitian. Pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap pelaksanaan. Dan memiliki langkah-langkah juga. Nah, selanjutnya di sini adalah tabel langkah-langkah pembelajaran, di mana ada langkah-langkah pembelajaran pada kelas eksperimen dan langkah-langkah pembelajaran pada kelas kontrol. Nah, ini dia. Nah, yang ketiga adalah tahap akhir, yaitu memberikan tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman konsep siswa. Nah, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh dari kedua kelas sampel, kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan dengan teknik analisis yang digunakan. Nah, instrumen penelitian ini yang pertama ada angket. Di sini ada alternatif jawaban angket menggunakan skala Likert. Karena tadi agar jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, angket yang diberikan berupa angka tertutup dengan skala Likert yang terdiri dari 4 alternatif jawaban. Nah, ini dia kategorinya: sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua adalah tes. Yang tes ini digunakan untuk memperoleh data kuantitatif berupa nilai akhir kemampuan pemahaman konsep matematika siswa, di mana tes yang diberikan adalah soal terbentuk uraian. Soal yang diberikan sesuai dengan indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. Penilaian untuk tiap butir soal tes pada penelitian ini menggunakan rubrik penelitian yang ada pada tabel 4 tadi. Nah, selanjutnya, agar tes yang diperoleh memiliki kualitas yang baik, maka prosedur yang dilakukan dalam penyusunan tes adalah: yang pertama, menentukan validitas tes, kemudian melakukan uji coba tes, kemudian menganalisis uji coba tes dan daya pembeda soal. Itu dengan cara pertama daya pembeda soal dengan di mana langkah-langkahnya. Yang pertama, mengurutkan data dari nilai tertinggi sampai ke rendah, mengambil 27% dari jumlah siswa yang tergolong kelompok tinggi dan 27% yang tergolong kelompok rendah.
Kemudian menghitung degrees of freedom atau DF dengan rumusnya. Kemudian menentukan daya pembeda soal menggunakan rumus berikut dengan keterangan-keterangan berikut. Nah, yang kedua menggunakan indeks kesukaran soal dengan rumus tersebut dengan keterangannya. Nah, selanjutnya klasifikasi penerimaan soal. Soal yang dianalisis diklasifikasi atas kelompok yang dapat dipakai, diperbaiki, atau diganti. Menurut Purwironegoro, pengelompokan sebagai berikut. Soal tetap dipakai jika IP signifikan dengan 0%, lebih kecil dari IK, kecil dari 100%. Yang B, soal diperbaiki jika yang pertama IP signifikan dengan IK sama dengan 0% atau IK sama dengan 1%. Yang kedua, IP tidak signifikan dengan 0%, lebih kecil dari IK, lebih kecil dari 1%. Nah, C, soal diganti jika IP tidak signifikan dengan IK sama dengan 0% atau IK sama dengan 100%. Nah, yang keempat, melakukan reliabilitas tes. Reliabilitas tes adalah ukuran yang menentukan tes tersebut dapat dipercaya dan mendapatkan hasil yang konsisten. Untuk menentukan koefisien reliabilitas soal esai dapat digunakan rumus yang dinyatakan oleh Harikunto, yaitu sebagai berikut. Di mana R11-nya merupakan nilai reliabilitas, sigma mi kuadrat merupakan jumlah variansi skor tiap-tiap item, kemudian mu kuadrat T merupakan variansi total, kemudian N-nya banyak item soal, N-nya merupakan banyak peserta tes, sigma X jumlah skor tiap butir soal, sigma XI kuadrat jumlah kuadrat skor tiap butir soal. Kemudian kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu 0,8 kecil sama dengan reliabilitas kecil sama dengan 1,0 itu sangat tinggi. Kemudian 0,6 lebih kecil sama dengan reliabilitas tes lebih kecil dari 0,8 sama dengan tinggi. Kemudian seterusnya cukup, rendah, dan sangat rendah. Kemudian yang selanjutnya teknik analisis data. Itu yang pertama angket, sama seperti tadi angket, dimana di sini ada kriteria penafsiran persentase jawaban angket, dimana jika nilai P-nya sama dengan 0%, maka keterangannya tidak seorang pun. Begitupun selanjutnya, sebagian kecil, hampir setengahnya, kemudian setengahnya, sebagian besar, hampir seluruhnya, dan seluruhnya. Kemudian mentransformasikan data dengan cara a posteriori, kemudian membuat tabel tabulasi data, kemudian menentukan persentase rata-rata, kemudian melakukan analisis deskriptif. Nah, yang kedua adalah tes. Itu sebelum melakukan tes, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, selanjutnya uji hipotesis. Uji hipotesis diperoleh dengan kemungkinan yang pertama data berdistribusi normal dan homogen atau uji T. Kemudian data berdistribusi normal dan tidak homogen juga menggunakan uji T. Terus yang ketiga, data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang selanjutnya Nah, itu dia langkah-langkah jika data tidak berdistribusi normal. Nah, baiklah. Sekian penampilan proposal yang telah saya buat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Apabila ada kesalahan dan pengucapan kata, saya mohon maaf. Kemudian saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.